kecuali orang bicara tidak apa meludah, iya pakai begitu. Oke, dilepas. Nah, ini kan lebih cakep. Ini baru. Sudah mirip bro, Ririn toh. Oke ya. Nggak tahu ya, mungkin karena cuma dia bek kanan, akhirnya saya dicoba dimainkan di bek kanan di situ. Dimainkan di bek kanan sama almarhum Kusnadi Kamaluddin. Dia suka dan saya juga senang bermain di posisi itu. Akhirnya dari situlah kenapa saya bisa main bek kanan sampai sekarang ya, awal mulanya dari situ. Dari U18 itu saya gitu. Kapan setelah itu langsung ke Persim? Terus masuk pokoknya PSM 18 itu 3 tahun berturut-turut saya ikut PSM 18. Nah, setelah dari PSM 18 saya dipanggil di PSM Penyangga. Pada waktu itu masih PSM Penyangga namanya. Nah, sekarang ini Praligina. Saya masuk PSM Penyangga selama 2 tahun. Nah, di PSM Penyangga saya terpantau untuk magang di PSM Junior. Di PSM Senior saya magang. Itu hari kita di PSM Penyangga tidak ada gajinya berapa? 300.000 kah? 300.000 gajinya. Terus plus dapat telur ayam ras, dapat susu Carnation, susu itu katanya bagian biar jaga kondisi. Oke, kita dapat itu. Akhirnya saya terpantau, saya masuklah di magang di PSM Senior. Ada beberapa orang itu, ada juga dari MFS, ada dari Wanggo Putra. Udah, saya salah satunya masuk situ. Magang. Jadi saya bilang, wah, kita ini istilahnya waktu itu kayak pelengkap artinya buat game-game sambil menunggu pemain-pemain lokal yang dari luar datang. Nah, setelah sudah terkumpul ya kita sudah enggak digunakan lagi gitu. Nah, akhirnya saya dapat kontrak pertama itu di PSM. Kontrak saya itu hari 750.000 kontrak Per bulan? Setahun, bukan. Kontrak setahun, uang kontrakku setahun 750. Gajiku per bulan 500.000. Gajiku per bulan. Makanya saya waktu Praligina ya, saya lihat anak sekarang enaknya ya masuk PSM. Saya kadang berpikir gitu, sekarang enaknya ya masuk PSM, asal masuk Praligina, kalian sudah bisa main di PSM. Dulu seandainya kalian ada di zamanku, waktu zaman PSM Penyangga, saya rasa bisa saya katakan sangat sulit, karena memang saya lihat itu hari kualitas untuk pemain Praligina kurang lah. Tapi ya itu lagi tadi saya bilang, terlalu mudah orang masuk PSM waktu itu, waktu zaman Praligina. Tapi waktu zamanku yang namanya PSM Penyangga sangat sulit ya. Kita masuk, saya jadi pemain istilahnya jadi pemain magang itu sudah syukur sekali, bagus sekali sudah itu. Tapi ya itu akhirnya saya dapat kontrak pertama tuh. Memang saya sudah niatkan kalau saya dapat kontrak pertama ini saya mau kasih, pokoknya saya sudah niatkan bahwa kapan saya dapat uang dari sepak bola, orang yang pertama saya harus kasih tanteku. Karena dia orang yang paling menentang saya jadi pemain bola. Karena dia itu tadi alasannya bahwa pemain bola apa kamu dapat? Kan dulu zaman dulu belum ada penghasilan pemain bola tuh apa sih pemain bola dulu tidak ada. Nah sekarang itu baru kelihatan pemain bola. Sekarang hebat pemain bola, gajinya apa semua. Akhirnya begitu saya dapat kontrak, saya kasih tanteku. Nih tante tuh, apa ini? Ini kontrak pertama saya di PSM. Dia baru tahu bilang saya di PSM. Dan selama ini dia enggak tahu saya seleksi, dan enggak tahu saya ikut ini. Dia enggak tahu pokoknya. Jadi sepatu bola disembunyi selalu. Sepatu bola saya sembunyi karena kapan dilihat pasti dibuang. Nah, itu juga waktu saya SMP. Ya saya kan agak nakal, nakal juga waktu SMP. Jadi bagaimana saya siasatin itu biar cukup uangku beli sepatu. Artinya saya kumpul ini gajiku dari kerja di penjual coto, gajiku jadi kerja kasih bersih got, gaji uang parkirku saya kumpul semua sampai akhirnya masuk saya ya namanya kita nakal ya, kita pajaki, kalau di bahasa sini kita pajaki teman-teman sekolah. Sekiranya ini saya pajaki, saya palak mereka, saya mintai uang. Begitu masuk baru datang ke sekolah langsung saya periksa kantongnya, minta uang dulu mana. Saya jadi dia bilang enggak ada, saya periksa kantongnya, tasnya apa, hanya saya dapat terkumpul saya beli sepatu. Ya itu sampai
pernah sekali sepatuku saya lupa taruh, mungkin bukan lupa taruh, saya taruh, cuman saya tidak saya tidak sembunyi, ini dapat tanteku dibuang lagi, tapi saya bilang saya tidak patah semangat, tapi dalam hati saya bicara bahwa iya tunggu, saya akan buktikan bahwa saya bisa berhasil. Akhirnya ya itu kontrak pertama saya, alhamdulillah saya langsung kasihkan ke dia dan dia kaget. Nah dari situ sudah dia support terus sudah. Masih hidup. Masih hidup sampai sekarang. Masih di Masih Lempu Lempu Bantang. Bantang, masih Lempu Bantang. Kapan mulainya masuk ke cerita juga itu waktu main di Persimaros dikasih gatal pemainnya Gorontalo. Oh iya. Iya Bung, parah sekali dulu yang namanya dulu kan belum seperti sekarang lah, dulu keamanan, kasihan. Dulu jadi waktu kita main di Gorontalo itu kita dipukuli, masuk penonton sampai kita dikepung di bench. Kita mau lari kemana tapi dilempari batu sama supporter, tapi kita bilang aja tunggu, ada saatnya kalian pasti akan datang di Maros. Nah, begitu mereka datang di Maros, kita juga begitu. Jadi supporter Persib itu dia manjat di ruang gantinya Gorontalo, Persigo. Jadi enggak tahu apa itu, bubuk apa dia tabur dari atas, jadi gatal-gatal pemainnya Gorontalo. Nah, habis itu masuklah di lapangan, pokoknya bukan main bola di mana kita memukul, jadi wasit tidak berani. Kacau itu hari. Tapi memang sudah dibilang ke wasit, kau jangan macam-macam. Pokoknya kita mau bunuh sih Gorontalo. Keras memang dulu ya. Keras. Terus kapan pertama kali pemain Gorontalo bilang, "Bang, enggak usah pukul kita toh. Bikin gol saya terserah, mau bikin gol berapa, yang penting yang penting kita selamat di sini." Sudah. Jadi kalau pemain bawa bola itu, pemain Maros bawa bola, tidak ada yang berani press, dibiarkan lewat. Main bola begitu. Itu. Kapan pertama kali dipanggil timnas? Timnas 2010. Bukan. Timnas junior U23. Nah, itu juga setelah saya dari Persimaros. Saya masuk PON. Iya, Prapon. Ya, saya dipanggil Prapon. Iya, Prapon. Saya Prapon Palembang, PON Palembang. Kita sudah kasih lolos. Ya, jadi pengurus siapa namanya ya? Saya lupa itu nama manajernya. Dia bilang, kalau kalian berhasil kasih lolos PON berhasil lolos ke PON Palembang, semua skuad ini beserta pelatihnya tidak ada yang saya ganti, gitu. Oh, jadi anak semangat. Sudahlah, loloslah kita PON kan. Libur. Lolos Prapon untuk ke PON. Libur. Nah, akhirnya kita satu tim tarkam di Bone. Ketahuan sama mereka. Akhirnya kena, yaitu ada berapa, cuma 3 pemain yang dipanggil. Yaitu alasannya karena kita tarkam. Itu. Akhirnya dari situ itu pengalaman saya pertama itu yang saya tidak bisa lupa. Pertama kali saya merantau, saya pakai kapal laut sama almarhum yang bawa saya merantau pertama kali itu almarhum Pak Rifai Arsyad. Dulu kelasnya dia IP pertandingan, Pak inspektur pertandingan. Dia yang bawa saya sama Hendra Ridwan pertama kali. Jadi kalau pertama di luar Sulsel PKT Bontang. Iya, alhamdulillah setelah di situ kontrak saya lumayan. Ya, kontrak saya itu hari di PKT Bontang 100. Kan dulu itu lain kontrak, lain gaji. Ya. Iya. Jadi kontrak saya ini pokoknya lumayan lah. Lumayan. Jaya dulu PKT. Ya, dulu masih PKT Bontang, masih pupuk yang pegang. Jadi ya keuangan aman lah, tidak ada ini. Aman. Tapi saya jauh. Jauh. Cuma perjalanan ya, namanya kalau kita merantau kan kita tidak pikir jarak, yang penting bagaimana caranya saya bisa kembangkan dulu karirku, saya bisa main di luar dan saya bisa masuk tim. Alhamdulillah. Saya seleksi 2 hari, di Bontang. Itu hari pelatihnya almarhum Suharno. Saya seleksi 2 hari, lolos. Nego deal. Saya tinggal di sana. Dari situ saya cuma mungkin setengah musim saya main di divisi utama dulu namanya. Akhirnya kepanggil timnas. Itu hari pelatih timnas U23 persiapan Asian Games di Qatar, Bambang Nurdiansa, Om Banur.
lokal. Tapi pas kita di Belanda, pelatih kepalanya tuh Foppe de Haan, mantan pelatih timnas Belanda yang bawa juara Eropa. Belanda usia 17, itu 17 apa usia 19 gitu. Dari situ saya mulai timnas. Lanjut terus. Dari timnas itu kita 7 bulan di Belanda. Oh iya, saya selama 3 bulan di Belanda. Aduh, namanya kita orang baru kali ya. Orang baru ini saya belum baru belajar merantau.